Shalom Bapak dosen dan teman-teman semua. Kembali lagi kita berjumpa di mata kuliah Teologi Perjanjian Baru 1. Dan pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan belajar mengenai signifikansi, tujuan, dan manfaat teori tentang kerajaan Allah dalam Injil Sinoptik bagi gereja masa kini. Sebelum masuk ke dalam materinya, ini adalah daftar nama-nama anggota dari kelompok 4. Oke, tanpa membuang banyak waktu lagi, mari kita langsung masuk ke dalam materinya. Pada bagian pendahuluan di latar belakang, topik kerajaan Allah merupakan sesuatu yang sangat menarik sekaligus menantang, di mana menarik untuk dibicarakan karena banyak orang Kristen bergumul dalam kehidupan mereka mengenai hal tersebut. Disebut menantang karena tidak mudah untuk dipahami, sehingga mengundang banyak perdebatan di dalamnya. George Harkness dalam bukunya Understanding the Kingdom of God mengatakan, Jesus preached the kingdom of God. We preach Jesus. In Him and through the power of this message, the kingdom is available to us. But can we preach Jesus or even understand Him without understanding God's kingly rule? The central note in all His preaching. Kutipan ini mempertegas tentang sulitnya untuk mengkhotbahkan Yesus atau memahami Yesus tanpa mengerti kerajaan Allah. Kerajaan Allah merupakan sebuah tema sentral Perjanjian Baru yang tidak selalu mudah untuk dijelaskan dalam kelas-kelas teologi ataupun dalam diskusi-diskusi yang dilakukan oleh para teolog. Sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa tema ini perlu diperhatikan secara serius dalam studi Perjanjian Baru, kapanpun dan dimanapun. Ini adalah bagian dari rumusan masalah dan tujuan penulisan. Kita masuk ke dalam bab 2, yaitu pembahasan. Pada bagian A, pengertian kerajaan Allah dalam Perjanjian Baru. Kedatangan kerajaan Allah merupakan bentuk khusus dari tindak penyelamatan Allah yang dikhotbahkan Yesus dalam sejarah. Yesus membentuk gagasan tentang kerajaan Allah dalam terang pengalamannya akan Allah dan perutasannya sendiri. Ia juga menghubungkan masuknya sejarah kerajaan Allah dengan pelayanannya sendiri. Makna kerajaan Allah. Pelayanan Yesus mengungkapkan sifat kerajaan Allah yang mencakup semua orang. Kerajaan Allah adalah realitas sekarang karena Allah bertindak secara nyata dalam diri Yesus, dan kerajaan Allah adalah realitas masa mendatang karena kerajaan yang dimaklumkan Yesus hanya akan terwujud sepenuhnya pada akhir zaman. Kerajaan akan datang. Tampaknya Yesus sendiri memikirkan Allah yang meraja di surga dan kerajaan Allah yang sedang hadir dan dirasakan melalui Yesus. Yesus mungkin mencari masa depan di mana pemerintahan Allah di dunia akan terpenuhi. Tetapi bagi murid-murid Yesus, harapan akan kerajaan Allah yang diajarkan oleh Yesus sepertinya lenyap bersamaan dengan Yesus di kayu salib. Kemudian, setelah kebangkitannya, harapan akan kerajaan Allah bangkit kembali dalam bentuk harapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali dari surga. Setelah kebangkitan Yesus, para muridnya memusatkan perhatian mereka pada peran Yesus dalam rencana penyelamatan Allah. Mereka memproklamasikan Yesus yang bangkit sebagai Mesias dan Tuhan. Dengan begitu, para murid Yesus memahami secara tepat ajaran Yesus tentang kerajaan Allah dalam terang kebangkitan. Kebangkitan Yesus mengungkapkan makna kerajaan Allah secara penuh, di mana hidup kekal dalam persekutuan dengan Allah. Menurut Paulus yang mula-mula melihat kedatangan kedua bersifat segera, tetapi kemudian menambahkan perspektif sudah dan belum. Ini ada ayatnya dalam Roma 14 ayat 17. Gagasan tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga dalam Injil-Injil Sinoptik. Menurut George Eldon Ladd, kerajaan Allah adalah pemerintahan tertinggi Allah
Namun pemerintahan Allah terwujud dalam tahap yang berbeda-beda sepanjang sejarah penubusan. Kerajaan Allah adalah zaman yang akan datang, yang lazim disebut sorga. Yang kedua, menurut Donald Guthrie, kerajaan Allah menunjuk kepada adanya hubungan antara masa sekarang dan masa yang akan datang. Perwujudan ini akan lengkap hanya dalam kerajaan yang akan datang, tetapi sudah diwakili pada masa sekarang di dalam jemaat. Jadi dapat dikatakan bahwa kerajaan Allah merupakan bentuk pemerintahan Allah, di mana pemerintahan dimulai melalui kehadiran Yesus dan akan menjadi sempurna saat kedatangannya yang kedua. Kerajaan Allah yang sudah dekat adalah Injil. Bertobat dan percaya kepada Injil sesungguhnya bertobat dan percaya kepada kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah dekat melalui penaburan Yesus, dan penaburannya adalah pemberitaannya. Kerajaan Allah dalam aspek soteriologi, eklesiologi, dan moral etis. Pada bagian aspek soteriologis kerajaan Allah, dalam Injil Sinoptik, berita kerajaan Allah dikaitkan langsung dengan kata perintah, bertobatlah. Di sisi lain, kerajaan Allah juga hadir dalam penyerangan terhadap kerajaan setan. Eldon Ladd berkata, kerajaan Allah adalah tindakan penaklukan yang Allah lakukan terhadap musuh-musuhnya, yaitu dosa, iblis, dan maut melalui Kristus. Kerajaan Allah hadir bukan hanya sekedar memerangi dan menaklukkan kerajaan setan, tetapi sekaligus merampas atau menyelamatkan umat kepunyaannya yang menjadi tawanan setan melalui dosa untuk menjadi warga kerajaannya menurut Howard Marshall. Aspek eklesiologis kerajaan Allah sebagai pemerintahan Allah dan tindakan Allah yang menaklukkan penebusan melalui Kristus, kerajaan Allah menciptakan gereja dan kemudian bekerja melalui gereja di dunia ini. Oleh sebab itu, dengan cara yang sama, kerajaan Allah yaitu kegiatan dan kuasa Allah yang mendatangkan keselamatan. Tekanan terhadap aspek moral etis dibicarakan dalam Injil Sinoptik melalui pengajaran Yesus dalam khotbah di bukit. Peran Yesus dalam kerajaan Allah. Ketika membaca kitab-kitab Injil, jelas bahwa berita tentang kerajaan Allah dikaitkan dengan datangnya Sang Mesias yang akan membawa kemenangan kerajaan itu. Yesus akan menggenapkan seluruh nubuatan tentang kerajaan Allah, dimulai dari kehadiran kerajaan Allah melalui kedatangannya, misi kerajaan Allah yang telah dikerjakannya, dan kemudian diteruskan kepada murid-muridnya, dan menghadirkan kerajaan itu secara sempurna setelah kedatangan yang kedua kali pada masa mendatang. Tujuan dan manfaat kerajaan Allah bagi kehidupan pada masa kini. Pemberitaan kerajaan Allah itu telah dimulai oleh Yesus di suatu wilayah yang kecil, yaitu Galilea, dan oleh orang-orang yang telah dipersiapkan Yesus untuk meneruskan pemberitaan itu pun biasa disebut sebagai orang-orang kecil. Mereka adalah orang-orang yang bersedia mengikuti Yesus. Yesus mengajar mereka secara khusus karena Ia akan memakai mereka untuk memberitakan kerajaan Allah seperti yang Ia lakukan. Kita masuk pada bagian penutup, dan kesimpulan dari kelompok adalah kerajaan Allah adalah kerajaan yang pemerintahannya berdasarkan kasih, di mana Ia memberikan dirinya, tak memperhitungkan, merangkul semua, dan Allah yang adalah pemilik kerajaan telah bertindak secara nyata dalam diri Yesus. Gagasan tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga dalam Injil-Injil Sinoptik, di mana Yesus datang dengan tujuan memulihkan relasi antara Allah dan manusia, yang dalam sepanjang pelayanannya mengajak untuk kembali pada Allah melalui jalan pertobatan. Kerajaan Allah dalam beberapa aspek, yaitu aspek soteriologi, di mana kerajaan Allah hadir untuk membawa keselamatan kepada umatnya dari dosa dan maut melalui Yesus Kristus. Aspek eklesiologi, di mana melalui tindakan Allah yang melakukan penebusan melalui Kristus, kerajaan Allah membentuk gereja dan kemudian Allah bekerja melalui gereja di dunia ini. Yang ketiga, aspek moral etis. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, maka yang perlu dilakukan adalah bertobat, di mana ada sikap yang berbalik dan mengikuti kehendak Allah. Yesus adalah pemilik kerajaan Allah. Kehadirannya memiliki peranan di antaranya. Ia menampilkan kerajaan Allah
mengerjakan kerajaan Allah dan memproklamirkan kerajaan itu. Seruan bertobat merupakan peringatan tegas bahwa kerajaan itu akan terwujud di dalam Yesus sebagai Mesias. Kerajaan Allah memiliki manfaat bagi kehidupan masa kini, di mana umat tetap mempertahankan kehadirannya di dunia, bahkan mencari kesejahteraan karena umat pasti ingin namanya masuk ke dalam kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mari kita buka sisi diskusi yang akan kita lanjutkan di grup WA kita. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.